Ya, Shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Matrajani di Kota Bontang, serta Jemaat Betania Blessing Pasar Baru di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama di minggu kedua di bulan Agustus untuk menikmati hari yang luar biasa yang terpercayakan bagi kita, yaitu hari yang disebut dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Saya percaya waktu saudara-saudara kekasih diberikan Tuhan satu kehidupan yang mengalami kemerdekaan, itu ada suatu sukacita tersendiri. Kenapa? Karena kita terbebas dari penjajahan. Tapi sebetulnya yang susah itu bukan cuma soal merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, itu yang paling sulit. Saya berdoa supaya hati kita senantiasa diwarnai dengan sebuah kehidupan yang punya komitmen untuk mempertahankan kemerdekaan, di mana Kristus telah merebut hati kita dari tangan si iblis dan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru, supaya dengan kehidupan yang baru itu kita mempermuliakan namanya. Itu sebabnya Tuhan membuat hidup Anda begitu spesial, begitu berharga. Dia bertahta ke dalam hati kita supaya kita dipimpin oleh Roh-Nya. Itu makanya Alkitab saya berkata di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, Kristus menyuruh Roh Anaknya diam di dalam hati kita. Itu berarti supaya kita dengan roh itu bisa manggil Allah dengan sebutan Aba, ya Bapa. Aba itu artinya sumber. Pater artinya sumber, di mana kita menjadi pribadi yang senantiasa merasakan apa yang Dia punya. Kalau Anda jauh dari sumber, maka hidup Anda tidak akan mengalami terobosan dari apa yang Dia punya, tidak akan pernah bisa menjadi milik kita. Tapi kalau kita dekat dengan sang sumber itu, apa yang Bapa punya itu akan menjadi milik kita. Kekasih Tuhan di Bontang dan di Jambi, saya berdoa supaya hari ini kita punya hidup seperti wadah yang siap menampung aliran dari sumber itu, yaitu hati kita. Ada sesuatu yang berharga yang harus Anda jaga supaya dalam hati kita itu selalu memancarkan kehidupan dan kesembuhan. Alkitab saya berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tugas yang paling benar dan yang paling sulit adalah bagaimana menjaga hati kita. Kalau Anda merebut hati kita, sudah dilakukan oleh Yesus. Dia telah merebut hati kita dari tangan si jahat, si iblis, dan sekarang menjadi kepunyaannya. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika kita dikaruniakan hati yang baru, bisa nggak kita menjaganya? Karena setan nggak mau lihat Anda punya hati yang baru. Dia berusaha menyusupkan sifat iri, dengki, sifat jahat, cemar, cabul, kemudian sifat pelit, dan segala kecemaran-kecemaran duniawi yang lain masuk dalam hati saudara, supaya Anda tidak bisa mempertahankan hati itu sebagai milik Allah dan kembali direbut kembali oleh iblis. Itu makanya Amsal Salomo menasihatkan kepada kita, jagalah hati itu dengan segala kewaspadaan. Kenapa demikian? Karena ada hal yang penting di dalamnya yang harus kita jaga. Tugas kita mempertahankan hati kita menjadi milik Kristus, yang menyenangkan Kristus, yaitu harus dengan menjaganya. Dengan cara apa kita menjaganya? Yaitu dengan setiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab saya berkata dalam Ulangan pasal 4 ayat ke-8, dan bangsa besar manakah seperti ayat ini? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Ya, ketetapan-ketetapan itu apa? Firman Tuhan. Itu makanya juga dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 itu. Ternyata firman Tuhan itu adalah bagian yang berharga di dalam diri kita. Terbukti dalam pasal 4 ayat 20 dalam kitab Amsal mengatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka dan yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ajaran dan ucapan itu apa? Ya firman Tuhan. Bangsa besar manakah yang punya ketetapan-ketetapannya demikian adil? Yaitulah bangsa kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan, firman Tuhan yang berupa ketetapan, ucapan, perkataan. Dan itu harus kita jaga. Dan dari firman Tuhan itu memancarkan kesembuhan dan kehidupan. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam hidup ini, bagaimana saudara bisa melihat hidup itu diwarnai dengan sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan itu. Firman Tuhan punya daya cipta, firman Tuhan punya daya kreasi yang luar biasa. Allah menjadikan Jakarta ini dengan firman Tuhan, bukan? Sudahkah firman Tuhan itu bertahta di hati Anda sebagai sesuatu yang harus Anda jaga? Kalau saya punya rumah, saya jaga, itu berarti bukan rumahnya yang dijaga, isinya yang dijaga. Ada barang-barang mahal di dalamnya harus dijaga supaya jangan diambil oleh pencuri. Nah, hari ini Anda punya hati yang telah dikaruniakan Tuhan bagi saudara untuk Anda jaga. Bukan hatinya sebetulnya, tapi ada yang di dalamnya harus dijaga, yang seringkali iblis curi. Ingat perumpamaan dalam Matius pasal 13 tentang seorang penabur. Kalau hatimu baik, tanahnya baik, firman itu tertanam di hati Anda, wow, luar biasa, itu akan menghasilkan sebuah pertumbuhan yang berbuah.
Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Seperti yang tercatat di ayat 23 dalam Injil Matius pasal yang ke-13 itu. Benih yang jatuh di tanah yang baik, ya, adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, ini ternyata saya ternyata jadi orang yang nggak bisa menjaga firman dalam hati saya ketika saya cuma mendengar tapi tidak mengerti. Kalau Anda mengerti firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang mengalami pelipat gandaan, terobosan hidup yang berbuah, bisa 160 atau 30 kali lipat. Loh, saya ngerti Pak Pendeta, saya dengar khotbah Anda, saya mengerti ilustrasi Anda. Ya, seringkali kita cuma sedang mengerti apa yang disampaikan, tapi Anda tidak memahami apa yang dimaksudkan. Itu yang seringkali terjadi. Apakah Anda memahami apa yang dimaksudkan firman Tuhan setiap kali Anda dengar khotbah atau dengar firman Tuhan? Kalau Anda memahami, pasti hidup Anda berubah. Anda nggak mungkin pelit lagi, Anda nggak mungkin cemar lagi, Anda nggak mungkin tersinggungan lagi, Anda nggak mungkin egois lagi kalau Anda mengerti firman Tuhan. Masalahnya kita tidak mengerti firman Tuhan. Itulah orang yang gagal menjaga hatinya. Hatinya direbut kembali oleh iblis. Sia-sia kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat saudara. Makanya hari ini saya ngajak kasih Tuhan yang di Pontang di Jambi, belajar untuk menjaga hati. Karena hati ini penting sekali. Firman Tuhan adalah sesuatu yang berharga yang harus kita jaga, yang mampu mengubahkan kehidupan kita, yang dicarikan hidup yang berubah. Dan itulah hidup yang mengalami pertumbuhan rohani. Kalau Anda bisa menjaga hati, benih itu tertanam di hati baik, dia berakar kuat, maka dia akan bisa bertumbuh. Nah, tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan. Dan tidak ada kenyamanan di dalam pertumbuhan. Jadi kalau ada pertumbuhan di dalam kenyamanan, itu bicara tentang bagaimana saudara diajak bertumbuh itu tidak nyaman. Pekerjaan yang berat, bisa mengertikan orang, tidak nyaman. Itu tanda Anda harus bertumbuh, harus sikap hati yang baik. Dan kalau Anda suka rasa nyaman, nggak akan pernah bisa bertumbuh. Di dalam kenyamanan itu tidak akan pernah ada pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu tidak nyaman. Pohon makin tinggi, dihantam angin, dihantam jadi sarang-sarang burung dan segala macam. Nah, saya ngajak kekasih Tuhan untuk mengerti baik-baik hari ini supaya hidup kita belajar untuk mengerti bahwa lewat firman Tuhan itu kita diajar untuk berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya hidup Anda akan menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Pesan ini saya sampaikan bagi saudara kekasih supaya hidup kita seperti yang Tuhan mau. Kristen yang gagal adalah Kristen yang tidak mengalami keubahan hidup. Kalau Anda menjadi pribadi yang mengalami keubahan hidup Anda akan mengalami terobosan yang luar biasa. Hidup Anda akan bagikan Taman Eden. Kalau ada Taman Eden, hadirkan Yesus di hati saudara. Kalau tidak ada Yesus di hati saudara, hidup Anda akan menjadi Taman Eden, bukan Taman Eden. Makanya kekasih Tuhan harus belajar hari ini punya kehidupan seperti Taman Eden. Hati yang dijaga, yang punya firman yang berharga, yang memuliakan Tuhan. Sehingga kita terus menjadi berkat. Hari ini saya ada di lobi Hotel Fairfield, Surabaya, Jalan Mejen Sukono. Dan saya percaya lewat kehadiran Mana Surga ini akan membuat hidup Anda mengalami terobosan melalui hati yang punya firman Tuhan, bagi sesuatu yang sangat berharga. Tuhan Yesus memberkati saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya.